Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Wicaksana, wakil dari kelompok 2 akan memaparkan materi apa yang akan dijelaskan oleh kelompok kami dan beberapa anggotanya. Itu materi yang akan kami jelaskan adalah harga transfer dari mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Binar Fenty. Anggota kami yaitu ada yang pertama, saya sendiri Krisdalan Wicaksana, lalu Muhammad Fis Anfika, Sylvia Rahmawati, Julita Dwijayanti, Ahmad Haidar Nur Rahman, Riza Melia Putri, Deva Fitria Saputri, dan Muhammad Rizky. Nah, pengertian dari harga transfer sendiri yaitu harga transfer itu merupakan harga pertukaran barang dan jasa antar divisi dalam suatu organisasi yang sama atau perusahaan yang sama dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut. Nah, besarnya harga transfer ini akan mempengaruhi prestasi divisi. Di pada divisi penjualan akan mempengaruhi divisi pendapatan, sedangkan bagi divisi pembelian itu akan mempengaruhi prestasi dari sisi biaya, atau dapat diartikan sebagai harga produk atau jasa yang ditransfer kepada pusat pertanggungjawaban di dalam suatu perusahaan yang menggunakan produk atau jasa dari pusat pertanggungjawaban atau divisi lainnya, tapi masih dalam satu lingkup perusahaan atau organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penentuan harga transfer. Yang pertama, untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan akan berusaha menghindari dari kewajiban pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara dengan menggeser jumlah laba pada negara yang tarif pajaknya rendah. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi resiko pertukaran. Harga transfer digunakan untuk mentransfer dana dari negara-negara yang dinilai tukarannya rendah, sehingga dapat meminimumkan kerugian akibat selisih nilai tukar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan laba perusahaan multinasional dari kerjasama. Jadi, harga transfer digunakan perusahaan induk untuk memperkecil laba perusahaan yang didirikan bersama perusahaan lokal. Maka perusahaan induk harus terlebih dahulu merancang agar perusahaan kerjasama tersebut terkait secara operasional dengan perusahaan induk. Kemudian yang keempat, menyembunyikan tingkat laba sesungguhnya perusahaan afiliasi. Perusahaan multinasional berusaha menyamarkan tingkat laba sebenarnya. Perusahaan afiliasi dengan menetapkan harga transfer yang tinggi untuk negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Selanjutnya kriteria dan kebijakan penentuan harga transfer. Kriteria harga transfer yang pertama yaitu kantor pusat seharusnya tidak melakukan intervensi terhadap kebebasan manajer divisi dalam mengambil keputusan yang terbaik. Yang kedua yaitu memungkinkan manajemen puncak untuk menilai kemampuan prestasi suatu divisi dengan adil dan bijaksana dan menghindarkan suatu divisi mengambil keuntungan atas biaya dari divisi yang lain. Yang terakhir yaitu mampu meningkatkan motivasi manajer divisi untuk meningkatkan laba divisinya sendiri tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Kebijakan penetapan harga transfer. Dalam penyusunan sebuah kebijakan penetapan harga transfer, kedua pandangan dari divisi penjual dan divisi pembeli harus dipertimbangkan. Pendekatan biaya peluang mencapai tujuan tersebut dengan mengidentifikasi harga minimum yang ingin diterima divisi penjual dan harga maksimum yang ingin dibayar divisi pembeli. Berikut harga yang ditetapkan di setiap divisi. 1. Harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar. Hal ini kadang disebut batas bawah. 2. Harga transfer maksimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada
jika barang yang dibeli secara eksternal. Hal ini terkadang disebut batas atas. 3. Harga transfer harus dapat mendorong unit penjual untuk tetap menjaga standar yang ketat dan mempunyai motivasi yang kuat untuk menekan biaya, seperti seandainya harga-harga ditetapkan berdasarkan persaingan di luar. Untuk itu perlu diadakan kontrol terus-menerus terhadap unit penjual untuk menjaga konsistensi. 4. Administrasi biaya perlu mendapat perhatian yang serius agar dapat. Metode-metode harga transfer. Yang pertama, harga transfer atas dasar harga pasar atau market basis transfer pricing. Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode harga transfer atas dasar harga pasar merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Yang kedua, harga transfer atas dasar biaya atau cost-based transfer pricing. Digunakan apabila tak memungkinkan mengestimasi harga pasar yang kompetitif atau harga pasar tidak dapat ditentukan. Maka penetapan harga transfer didasarkan pada biaya yang terjadi pada divisi manufaktur atau penjual. Yang ketiga, harga transfer negosiasi atau negosiasi transfer pricing. Digunakan apabila produk-produk yang di pasar bebas harganya tidak jelas atau tidak ada. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak harga transfer terhadap kinerja perusahaan. Penentuan harga transfer mempengaruhi divisi-divisi yang melakukan transfer dan perusahaan secara keseluruhan. Harga transfer memiliki beberapa dampak, diantaranya yaitu yang pertama, dampak terhadap ukuran kinerja divisi. Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjualan. Dengan demikian, laba kedua divisi tersebut sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer. Karena berpengaruh terhadap ukuran kinerja berdasarkan laba dari kedua divisi, maka penetapan harga transfer sering menjadi masalah yang ditanggapi secara emosional. Yang kedua yaitu dampak terhadap keuntungan perusahaan. Meskipun harga transfer aktual tidak mempengaruhi perusahaan sebagai satu kesatuan, penentuan harga transfer ternyata mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika harga transfer mempengaruhi perilaku divisi dan jika mempengaruhi pajak penghasilan, terutama untuk perusahaan multinasional. Yang ketiga yaitu dampak terhadap otonomi. Karena keputusan penentuan harga transfer dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, manajemen puncak sering ikut campur dan mendikte harga transfer yang mereka kehendaki. Namun, apabila campur tangan seperti itu sering dilakukan, maka organisasi secara efektif telah menangguhkan proses desentralisasi dengan segala keunggulannya. Kerugian yang timbul adalah munculnya perilaku manajer divisi yang kurang optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal kasus harga transfer negosiasi. PT Batu Halak dengan dua divisi yang saling melakukan transaksi, yaitu divisi penjual A dan divisi pembeli B. Divisi A bekerja dengan full capacity dan menjual produknya ke pasar luas. Jika divisi A tidak menjual kepada pasar luas atau reguler atau dijual ke divisi B, maka divisi A dapat menghemat biaya pemasaran dan distribusi sebesar $700 per unit. Perusahaan bekerja selama 250 hari per tahun dan informasi dua divisi tersebut sebagai berikut. Jadi di tabel ini bisa diketahui untuk unit terjual per hari dari masing-masing divisi yaitu 50 unit dan 80 unit. Untuk unit yang dihasilkan per tahun 12.500 dan 10.000. Sedangkan harga jual sebesar $500.000 dan $800.000. Biaya produksi variabel yaitu $200.000 dan $120.000. Biaya distribusi variabel $10.000 dan $15.000, dan biaya tetap per tahun sebesar $120.000 dan $110.000. Untuk pembahasannya, berdasarkan soal kasus tersebut, kedua divisi tersebut sepakat dan setuju melakukan harga transfer negosiasi dengan menjual produk dari divisi A ke divisi B. Maka divisi A tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pemasaran. Maka harga transfer dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk yang pertama, kita harus menghitung dulu harga transfer minimum dengan rumus total penjualan dikurangi biaya pemasaran,
yaitu 12.500 dikali $40 dikurangi 10.000 dan menghasilkan $500.000 dikurangi $10.000 sebesar $490.000. Untuk selanjutnya yaitu harga transfer per unit yaitu $490.000 dibagi 12.500 yang menghasilkan $39,20. Dan untuk harga transfer maksimum diperoleh dari $500.000 dibagi $12.000 yang menghasilkan $40. Jadi, untuk harga transfer maksimum adalah harga jual produk keluar perusahaan. Jadi, harga transfer maksimum divisi A sebesar $40. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang harga transfer per unit. Untuk menentukan harga transfer per unit, rumusnya adalah harga transfer maksimum ditambah harga transfer minimum dibagi 2. Jadi 40 tambah 39,20 dibagi 2 sama hasilnya 39,60. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis laba divisi A dan divisi B. Penjualan divisi A ke pasar reguler sebesar 500.000 dari 12.500 unit dikali 40. Untuk penjualan ke divisi B 495 dari hasil 39,60 dikali 12.500 unit. Untuk divisi B sendiri mendapatkan 750.000 dari hasil 18.750 dikali 40. Untuk pembeliannya, karena divisi B melakukan pembelian produk ke divisi A, maka sebesar 495.000. Untuk biaya tetap divisi A 120.000, untuk divisi B 110.000. Biaya produksinya untuk divisi A adalah 200.000 dan divisi B 120.000. Untuk biaya pemasarannya, untuk penjualan ke pasar reguler divisi A sebesar 10.000. Untuk penjualan ke divisi B, sesuai kesepakatan divisi A dan divisi B, maka divisi A tidak akan mengeluarkan biaya pemasaran. Untuk biaya pemasarannya sendiri, divisi B adalah sebesar 15.000. Jadi laba untuk penjualan ke pasar reguler divisi A sebesar 170.000, untuk penjualan ke divisi B 175.000 dan laba divisi B 10.000.